Selamat malam Pak Yosep dan teman-teman semuanya. Saya Agnesta Juhia Valencia Boru Saragi dengan MPM 210611274. Pada saat ini saya akan ingin mempresentasikan penerapan 4 konsep strategi supply chain dari Hawley. Yang pertama, strategi rantai pasok yang efisien. Strategi rantai pasok yang efisien kuat dalam menurunkan biaya, yang memiliki tujuan untuk memasok produk dengan permintaan yang dapat diprediksi dengan biaya serendah mungkin. Strategi rantai pasok ini tetaplah bagus dan sangat layak, dan jelas mendukung strategi umum perusahaan dalam biaya dengan tujuan yang lebih efisien yang selalu ada di dalam lingkungan sekitar. Kondisi terbaik untuk melakukan strategi yang efisien. Yang pertama itu, siklus hidup produk yang panjang atau kurang lebih dari 2 tahun. Yang kedua, permintaan yang dapat diprediksi kesalahannya kurang dari 10%. Yang ketiga, variasi produk rendah 20%, margin lebih rendah kurang lebih 20%, waktu tunggu yang lama untuk produk pesanan lebih dari 6 bulan, dan fungsi produk tersebut. Untuk perbedaan rantai pasok tradisional dan modern itu, yang pertama untuk tradisional, fokusnya pada peningkatan volume dan pasang pasar. Yang kedua, pendekatan strategi tradisional fokus pada bagian-bagian individual dari rantai pasok. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi seperti metode manual dan spreadsheet. Untuk yang modern, yang pertama itu menggunakan teknologi Internet of Things atau IoT. Yang kedua, penerapan robot dan teknologi otomasi. Dan yang terakhir, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan permintaan pasar. Untuk penerapan strategi yang efisien, yaitu berdasarkan pada gambar ini, penerapan rantai pasok tidak mempunyai kondisi tertentu, tetapi ketika menggunakan pendekatan ini, dapat melihat kondisi terbaik saat itu untuk strategi rantai pasok yang efisien. Manfaat menggunakan strategi ini yaitu bisa mengurangi biaya rantai pasok yang sejalan dengan strategi kepemimpinan biaya. Untuk penerapan strategi rantai pasok yang efisien. A. Perencanaan permintaan yang akurat. Penggunaan data historis, tren pasar, dan analitik prediktif secara akurat dan mengoptimalkan tingkat persediaan. B. Konsolidasi pemasok, seperti identifikasi pemasok yang lebih efisien untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas produk yang akan dibuat. Yang C. Penerapan teknologi otomasi. Penggunaan teknologi GPS untuk menentukan rute pengiriman paling efisien dan hemat biaya. Yang D. Manajemen persediaan yang efektif. Dengan menerapkan sistem GIT dan Lean Manufacturing untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, yaitu strategi rantai pasok yang responsif. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk organisasi yang memiliki fokus terhadap permintaan yang tidak dapat diprediksi. Tujuan melakukan strategi ini yaitu untuk tetap memiliki persediaan barang yang inovatif dengan meminimalkan penurunan harga agar rantai pasok responsif dapat menangani pola penjualan yang tidak pasti. Rantai pasok responsif biasanya digunakan untuk mengurangi waktu tunggu ke semua area fungsional rantai pasok. Untuk kondisi terbaik menggunakan strategi responsif. Untuk karakteristik pasarnya itu ada 4. Yang pertama, permintaan yang tidak dapat diprediksi. Seperti kesalahannya itu kurang lebih 40%. Yang kedua, siklus hidup produk
yang pendek atau kurang dari 1 tahun. Yang ketiga, penurunan harga musim kelas atas. Dan yang terakhir, ada variasi produk yang tinggi atau varian tidak terbatas. Untuk perbedaan rantai pasok responsif dan efisiensi itu ada masing-masing mempunyai 3. Yang pertama untuk responsif, fokus responsif dan fokusnya itu responsivitas atau fleksibilitas. Yang kedua, pendekatan proaktif dan adiktif. Yang ketiga, pengembangan produk, agile, dan cepat. Untuk efisiensi, fokusnya itu pada biaya dan pengurangan. Untuk pendekatannya itu menggunakan reaktif dan terstruktur. Dan yang terakhir itu pengembangannya terstruktur dan terukur. Untuk penerapan strategi rantai pasok yang responsif. Yang pertama itu pengembangan produk yang sangat cepat. Perencanaan permintaan yang kolaboratif, jaringan distribusi yang fleksibel, dan penerapan teknologi prediktif. Untuk strategi responsif, memungkinkan perusahaan untuk memenuhi permintaan yang tidak dapat diprediksi. Manfaat dari penerapan strategi rantai pasok yang responsif ini adalah untuk meminimalkan limbah inventaris tambahan yang tidak disimpan untuk jangka waktu lama, serta berupaya untuk mengurangi waktu tunggu keseluruhan untuk menghilangkan sumber limbah sekarang. Untuk yang ketiga itu ada strategi rantai pasok lindung atau nilai risiko. Nah, untuk penjelasannya itu, nilai risiko di strategi ini adalah strategi rantai pasok yang memiliki tujuan untuk berbagi dan menarik sumber daya untuk minimalkan risiko gangguan rantai pasok. Nilai risiko berasal dari efisiensi strategi dan responsif rantai pasok untuk mengatasi kondisi kepastian atau ketidakpastian permintaan produk yang fungsional dan inovatif. Manajemen rantai pasok ini biasanya memiliki tujuan untuk mengintegrasi pasokan dan permintaan dengan cara paling efisien dan efektif. Sedangkan untuk perbedaan responsif dengan nilai risiko, perbedaannya itu pada rantai pasok, fokusnya responsivitas dan fleksibilitas untuk meningkatkan sebagian besar biaya rantai pasok. Sedangkan untuk nilai risiko adalah biasanya dapat mengurangi resiko ketergantungan pada suatu pemasok dan menjaga tingkat persediaan yang lebih tinggi. Untuk penerapannya, strategi rantai pasok atau nilai risiko. Yang pertama itu adalah persediaan buffer, yang kedua ada penerapan teknologi prediktif, yang ketiga ada diversifikasi pemasok, dan keempat ada asuransi risiko rantai pasok. Yang pendekatan yang terakhir itu adalah strategi rantai pasok yang lincah. Penjelasannya itu, pendekatan ini biasanya digunakan untuk mengelola aliran barang seperti informasi dan uang dalam rantai pasok yang memiliki tujuan untuk meningkatkan responsivitas dan fleksibilitas terhadap perubahan permintaan pasar dan gangguan dalam rantai pasok. Nah, perbedaan rantai pasok lincah dan rantai pasok nilai resiko. Untuk yang Angel-nya itu, yang pertama ada fokus responsif dan fleksibilitas. Yang kedua ada pendekatannya itu lebih ke proaktif dan afektif. Dan yang ketiga, permintaan produknya itu kolaboratif dan prediktif. Untuk pemasokannya itu lebih fleksibel dan adaptif. Sedangkan untuk nilai resiko, mereka lebih fokus ke sistem manajemen risiko, analitik, dan risiko. Sedangkan untuk pendekatan sistem strategi nilai risiko ini, yaitu pada sistem
manajemen, dan analitik. Dan yang terakhir, pemasukannya itu diversifikasi dan redundan. Nah, penerapan strateginya itu yang pertama, ada jaringan pasokan yang fleksibel, manajemen permintaannya sangat kolaboratif, pengembangan produknya sangat cepat, dan penerapan teknologinya itu prediktif. Oke, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.